Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini kali pertama saya membawakan firman Tuhan di ibadah umum. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Dan semisalnya Bapak Ibu Saudara sudah mulai mencium bau-bau kesesatan dari apa yang saya omongkan, Bapak Ibu Saudara sudah bisa siapkan batu kilangan dan tali untuk lempar saya ke laut. Ya. Jadi, firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini adalah berjudul Sampai Hari Yesus Kristus. Yang saya ambil ayatnya dalam Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara, visi yang diberikan oleh Ibu Wakil Gembala kita pada tahun ini adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Dan di dalam firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini, saya ingin membahas mengenai kapan pertumbuhan orang Kristen itu dimulai, kapan pertumbuhan itu berakhir, apa saja yang menjadi aspek-aspek, apa saja yang menjadi tanda-tanda dari pertumbuhan seorang Kristen. Sebabnya saya pikir bahwa surat Filipi ini merupakan surat yang sangat dalam membahas mengenai pertumbuhan orang Kristen. Dan saya berencana untuk berkhotbah dari surat Filipi di minggu-minggu kedepannya kalau saya diberikan kesempatan lagi. Nah, kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu semua ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, sebelum saya mulai membahas mengenai khotbah saya ingin memberikan sebuah cerita di balik surat Filipi ini. Jadi ada cerita mengapa Paulus itu mengirimkan surat Filipi. Yang pertama jemaat di Filipi itu dibangun atau pertama kali diinjili oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 16. Di situ Paulus diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Roh Kudus untuk datang ke Filipi, datang ke daerah Makedonia untuk memberitakan Injil di situ. Dan yang kedua, jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang sangat welcome pada Paulus. Orang pertama yang dibaptis oleh Paulus di Filipi adalah Lydia, seorang penjual kain ungu. Dan Lydia ini ketika dia sudah dibaptis, dia langsung menjamu Paulus. Dia langsung memberikan tumpangan kepada Paulus. Dan setelah itu jemaat Filipi semakin menunjukkan kemurahan hati mereka. Selanjutnya ketika jemaat Filipi itu menolong, membantu jemaat-jemaat lain, terutama jemaat di Yerusalem. Ketika jemaat di Yerusalem sedang mengalami bencana kelaparan, jemaat di Filipi ini yang paling gercep ketika Paulus mengadakan bantuan sosial bagi jemaat di Filipi. Dan yang terakhir, ketika jemaat di Filipi ini mendengar bahwa Paulus sedang dipenjara,
Bapak Ibu Saudara bisa membaca ceritanya di Kisah Para Rasul 28 ketika Rasul Paulus dipenjara di Roma. Nah, jemaat di Filipi ini mendengar bahwa Paulus dipenjara di Roma, sehingga akhirnya mereka mengirim utusan, yakni Epafroditus. Epafroditus ini dikirim ke Roma dari Filipi. Dan kalau Bapak Ibu melihat di peta di bagian belakang Alkitab kita, jarak antara kota Filipi dengan kota Roma itu cukup jauh, sampai harus menyeberang lautan. Jadi sebegitu dermawannya, sebegitu kasihnya, sebegitu baiknya jemaat di Filipi ini sampai mendukung seluruh pelayanan Paulus. Dan di sini Paulus melihat adanya sebuah pertumbuhan rohani dalam kehidupan jemaat di Filipi yang seharusnya juga berlaku bagi kita semua sebagai orang Kristen. Nah, oleh sebab itu saya akan membahas mengenai permulaan dan akhir dari pertumbuhan rohani orang Kristen. Kapan dimulai dan kapan berakhirnya? Di dalam poin yang pertama, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ya. Di ayat yang kelima sampai yang keenam dikatakan demikian. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi Paulus melihat bahwa persekutuan yang dimaksud ini apa? Persekutuan itu merupakan dukungan jemaat Filipi kepada pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil. Jemaat di Filipi mungkin tidak bisa keliling kemana-mana seperti Paulus, memberitakan Injil dari kota ke kota di seluruh kekaisaran Roma. Tapi jemaat di Filipi memberikan bantuan dana, memberikan bantuan sosial kepada Paulus, sehingga dikatakan dalam hal mereka memberikan bantuan tersebut, mendukung pelayanan Paulus, itu dianggap sebagai suatu persekutuan dalam berita Injil. Mereka secara tidak langsung menolong pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil. Dan dilihat bahwa bantuan mereka yang semakin hari semakin besar, dukungan mereka yang semakin hari semakin besar ini dianggap sebagai suatu pertumbuhan oleh Paulus. Di hari yang pertama ketika Lydia memberikan tumpangan pada Paulus. Tumpangan ini bukan berupa uang, cuma tempat tinggal bagi Paulus. Lydia belum bisa memberikan banyak pada Paulus. Lydia baru satu orang jemaat di Filipi, dengan beserta beberapa orang-orang juga yang dibaptis di keluarga Lydia. Baru sedikit sekali jemaat di Filipi pada waktu itu. Tapi Lydia sudah bisa memberikan dukungan, bantuan pada pelayanan Paulus dengan cara apa? Dengan cara memberikan tempat tinggal bagi Paulus selama dia di Filipi, sehingga Paulus itu bisa terus melayani di Filipi, terus mengembangkan berita Injil di Filipi. Hanya bantuan kecil, mulai dari bantuan yang kecil, jemaat di Filipi ini mulai dengan bantuan yang sangat kecil, dengan hanya memberikan tempat tinggal. Hingga sekarang ini, di ayat yang 5 dikatakan, sekarang ini ketika Paulus akhirnya sudah dipenjara, ketika Paulus sudah berada di tempat yang terendah. Kalau Bapak Ibu mencari tahu mengenai penjara di kota Roma, penjara yang dibuat oleh kekaisaran Roma, penjara tersebut itu bukan penjara seperti yang kita biasa lihat di tempat kita, penjara yang cuma ditutup dengan rantai besi gitu kan, pintu besi. Bukan, tapi penjara di Roma itu, penjara yang dibuat oleh kekaisaran Roma itu bawah tanah, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada cahaya yang masuk. Bayangkan cahaya matahari itu kan sumber vitamin D bagi kita sebagai manusia. Jadi sebegitu kejamnya, sebegitu kejinya penjara di Roma itu. Dan jemaat di Filipina sekarang sudah berkembang, dan bantuan yang mereka berikan itu semakin besar. Mulai dari tadi di Lydia hanya bisa memberikan tempat tinggal, sekarang mereka sampai bisa mengutus Epafroditus untuk melayani Paulus di penjara. Bayangkan, buat apa melayani orang di penjara? Tapi sebegitu besar pertumbuhan yang terjadi di dalam jemaat Filipi ini, sehingga mereka terus mendukung pelayanan Paulus, dan persekutuan mereka yang semakin besar ini, dukungan mereka yang semakin besar ini, dilihat Paulus sebagai sebuah pertumbuhan rohani. Tetapi di ayat 6 dikatakan bahwa Allah lah yang memulai pekerjaan baik itu. Dikatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Jadi ketika Paulus melihat kebaikan hati orang Filipi, ketika Paulus melihat dukungan, bantuan orang Filipi pada pelayanannya, dia tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang muncul dari diri mereka sendiri. Dia tidak melihat apa yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang timbul dari keinginan hati mereka sendiri.
Tetapi apa yang jemaat Filipi lakukan ini timbul, bermula dari Allah. Allah lah yang memulai pekerjaan baik tersebut. Secara aktif, mungkin kita yang melakukan suatu pekerjaan baik. Mungkin kita yang memberikan bantuan, pelayanan. Mungkin kita yang melayani di depan ataupun di belakang sebagai multimedia. Teman-teman yang masih muda-muda, terima kasih. Ya. Mungkin kita yang aktif melayani. Tetapi pada kenyataannya, di dalam dunia roh, Allah lah yang memulai pekerjaan tersebut. Di dalam diri kita. Nah, pekerjaan baik. Next. Ya. Pekerjaan baik orang Kristen itu adalah pekerjaan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya katakan pekerjaan baik orang Kristen itu dikatakan baik? Sudah jelas. Kalau orang-orang di luar Kristen memangnya tidak bisa berbuat pekerjaan yang baik? Tidak. Mengapa? Karena hanya pekerjaan orang Kristen yang dapat dikatakan baik. Baik dalam hal apa? Yang pertama, baik karena pekerjaan tersebut baik di pandangan Allah. Orang-orang di luar kepercayaan kita, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka bisa membuat pekerjaan baik. Mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi itu belum tentu baik di pandangan Allah. Belum tentu baik di pandangan Tuhan. Mereka bisa memberikan bantuan sosial, bantuan dana, segala macam. Tapi itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Motivasi hati mereka mungkin salah. Sehingga itulah yang membuat pekerjaan baik itu tidak sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Contohnya, saya kalau tidak salah mendengar berita beberapa tahun yang lalu mengenai lembaga sosial yang justru menyalahgunakan dana yang diberikan oleh mereka. Mereka justru salurkan, katanya mereka itu ingin menyalurkannya ke Timur Tengah untuk menolong perang di Palestina atau semacam, untuk menolong Palestina. Tapi pada kenyataannya ternyata setelah diusut punya usut, bantuan tersebut digunakan untuk menolong jaringan teroris. Orang-orang yang memberi tidak tahu apa-apa, sehingga akhirnya pekerjaan yang mereka pikir baik justru berakhir buruk. Seperti itulah contohnya. Nah, yang kedua, mengapa pekerjaan baik orang Kristen dapat dikatakan baik? Karena Allah lah yang memulai pekerjaan baik tersebut. Kita bisa memulai melakukan perbuatan baik tanpa Allah. Kita tidak perlu Allah untuk berbuat baik. Tapi ketika Allah yang memulai pekerjaan baik, ada sesuatu yang berbeda, sehingga membuat pekerjaan baik itu bukan saja baik, tapi juga benar di hadapan Allah. Sehingga pekerjaan baik tersebut betul-betul baik, karena Dia yang memulai, dan apa yang Dia mulai sudah pasti benar di hadapannya, sudah pasti baik di hadapan pandangannya. Selanjutnya, bukan saja Allah memulai pekerjaan baik tersebut, tetapi dikatakan akan meneruskan. Nah, kata meneruskan di sini menggunakan kata next, epiteleo. Bisa dimunculkan? Oke, mungkin macet ya. Jadi kata meneruskan di sini menggunakan kata epiteleo. Epiteleo itu artinya menyempurnakan, menyelesaikan. Jadi bukan sekedar hanya meneruskan. Kalau meneruskan belum tentu selesai, tetapi juga Allah itu menyelesaikan dan menyempurnakan setiap pekerjaan baik orang Kristen. Amin. Ya. Kita mungkin punya rencana-rencana untuk berbuat baik dalam hal pelayanan, ya. Tapi ketika kita memulainya, belum tentu kita bisa menyelesaikannya. Secara manusiawi kita ingin memulai sesuatu. Namun ketika di tengah jalan, ketika kita sudah memulainya, kita belum tentu bisa mempertahankan dan menyelesaikannya. Contohnya, ketika dulu saya waktu SMA, saya itu suka membuat komik digital. Dan saya sudah membuat komik dan saya sudah punya ide, rencana. Satu musim itu saya buat 10 episode. Dan kemudian saya akan publish, saya akan terbitkan di webtoon. Tapi seiring berjalannya waktu, membuat komik itu cukup lama, Bapak Ibu Saudara. Sehingga satu halaman itu
saya butuh waktu selesaikan 3 hari. 3 hari pekerjaan untuk 1 halaman. Sementara masih banyak ide-ide di dalam pikiran saya. Nah, pada akhirnya saya sudah bisa memulainya, tapi saya tidak bisa menyelesaikan apa yang saya kerjakan karena ada deadline dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, saya masuk kuliah dan segala macam. Manusia bisa memulai suatu pekerjaan baik, tapi dia belum tentu bisa menyelesaikannya. Tetapi ketika Allah yang memulai pekerjaan baik di dalam diri kita semua, di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, Dia juga pasti akan menyelesaikan setiap pekerjaan baik tersebut. Amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kapan pekerjaan baik itu selesai? Dikatakan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Nah, perhatikan bahwa bukan meneruskannya pada hari, menyelesaikannya pada hari Yesus Kristus, tetapi menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Ada kata sampai di situ. Ya. Kalau menyelesaikannya pada hari Kristus Yesus, berarti pekerjaan tersebut selesai di hari itu. Tetapi dikatakan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Di dalam bahasa Yunani-nya juga ada kata sampai di situ. Jadi terjemahannya betul. Nah, apa maksudnya menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus? Itu artinya Bapak Ibu Saudara, setiap pekerjaan baik kita, setiap pelayanan kita, setiap perbuatan baik kita yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen, Allah yang memulai dan akan mengakhiri setiap pekerjaan baik tersebut. Jadi semua pekerjaan baik kita, Allah yang memulai dan Allah yang menyelesaikannya. Dan dikatakan sampai pada hari Kristus Yesus. Mengapa sampai pada hari Kristus Yesus? Apa itu hari Kristus Yesus? Hari Kristus Yesus itu adalah hari kedatangan Tuhan. Hari ketika Tuhan Yesus datang dari langit, dari surga, menjemput kita orang-orang percaya, membangkitkan orang-orang kudusnya, menjemput kita dan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi sama dengan tubuhnya. Ingat, tubuh Tuhan Yesus ketika kebangkitan itu nyata, bukan tubuh roh, bukan tubuh biasa, tetapi tubuh yang bisa kita rasakan, bisa kita pegang, tapi tubuh yang sudah tidak tercemari lagi oleh dosa. Nah, mengapa Tuhan menyelesaikannya harus sampai pada hari Tuhan Yesus Kristus? Karena Bapak Ibu Saudara, karena pada hari Tuhan Yesus Kristuslah pekerjaan baik yang Allah kerjakan, pekerjaan baik yang paling besar yang Allah kerjakan di dalam hidup kita itu selesai, yakni penebusan kita. Karena pada saat itulah ketika Tuhan Yesus datang, kita diubahkan menjadi sama seperti Dia, dimuliakan sama seperti Dia, dan kita tidak lagi tercemari oleh dosa. Kita tidak lagi berbuat dosa, kita tidak ingin berbuat dosa, kita sepenuhnya 100% kudus, sama seperti Tuhan Yesus, 100% kudus, dan ingin melakukan kehendaknya saja. Jadi itu. Jadi Allah harus menyelesaikannya sampai pada hari Tuhan Yesus, karena pekerjaan terbesarnya adalah keselamatan kita. Nah, jadi Allah adalah aktor, adalah tokoh yang memulai pertumbuhan kita, yang mengawasi pertumbuhan kita, dan juga menyelesaikan pertumbuhan kerohanian kita. Nah, selanjutnya, apa yang menunjukkan, apa yang menjadi tanda dari pertumbuhan orang Kristen? Ini membawa kita kepada poin yang kedua, yakni kasih yang berpengetahuan. Di ayat 9 sampai yang 11 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi, salah satu indikator utama, salah satu petunjuk, salah satu tanda utama pertumbuhan orang Kristen adalah adanya kasih yang makin melimpah-limpah. Ya. Contohnya adalah pada jemaat di Filipi, kasih mereka yang pertama mereka tunjukkan pada Paulus
dan memberikan mereka tumpangan. Selanjutnya, mereka bukan saja mengasihi hamba Tuhan, tapi juga mengasihi sesama orang percaya. Mereka mengasihi sesama orang percaya dengan cara apa? Membantu jemaat di Yerusalem yang sedang kesusahan. Ketika jemaat di Yerusalem sedang mengalami bencana kelaparan, mereka mengasihi jemaat di Yerusalem dan memberikan mereka bantuan. Dan akhirnya, bukan saja mereka mengasihi hamba-hamba Tuhan secara pribadi, bukan saja mereka mengasihi jemaat Tuhan secara keseluruhan, tapi juga mereka menunjukkan kasih mereka yang tulus dengan menolong Paulus bahkan ketika saat yang paling rendah sekalipun, yakni ketika dia dikejar. Betapa tulusnya kasih yang ditunjukkan oleh jemaat di Filipi ini. Mereka tidak peduli Paulus dianggap sebagai kriminal, dianggap sebagai orang yang dipenjara, dianggap sebagai penjahat. Mereka tahu bahwa pelayanan yang Paulus lakukan itu baik dan untuk memuliakan Tuhan, dan mereka tulus melayani Paulus dari awal hingga akhir pelayanannya. Itu juga merupakan kasih yang harus kita tunjukkan kepada sesama orang percaya. Kita harus menunjukkan kasih yang tulus, yang sama yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih yang tulus kepada kita. Dia tulus mengasihi kita apa adanya, mengasihi kita sebagai orang berdosa dan ingin supaya kita itu selamat. Demikian juga kita harus mengasihi sesama kita, baik dalam kelemahan mereka maupun dalam kekurangan yang mereka miliki, bahkan ketika mereka dalam posisi yang tinggi maupun dalam posisi yang rendah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal penting yang perlu diperhatikan dalam kasih ini adalah adanya pengetahuan dan pengertian yang benar. Dikatakan di ayat 9, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi pengetahuan dan pengertian yang benar ini menjadi batasan, menjadi fondasi bagi kasih yang kita miliki. Mengapa perlu ada pengetahuan yang benar dan juga pengertian yang benar untuk menjadi fondasi bagi kasih orang Kristen? Karena kalau tidak ada batasan, tidak ada fondasi, kasih kita itu hanya akan jadi kasih yang sembarangan, kasih yang semena-mena, kasih yang tidak terbatas. Contohnya, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan bagaimana situasi dunia barat saat ini, Amerika dan Eropa yang sedang mengalami revolusi seksual, kaum LGBT ingin supaya suara mereka didengar, sehingga mereka banyak sekali melakukan protes. Dan slogan yang mereka gaungkan setiap saat adalah love is love. Cinta itu cinta, kasih itu kasih. Kalau saya mencintai sesama jenis saya, apa salahnya? Emang kamu bisa ngomong apa? Saya cinta kok sama dia. Mau kita sama-sama laki, saya cinta sama dia. Kalau saya mau berhubungan seks dengan dia, itu karena saya cinta. Tidak ada batasan sama sekali loh. Cinta itu cinta. Kalau saya mau mencintai anak kecil berumur 6 tahun, saya mau berhubungan seks dengan dia, cinta itu cinta. Tidak ada batasan sama sekali. Mereka ingin untuk melenyapkan batasan yang ditaruh oleh Allah di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu, kebenaran, pengetahuan akan kebenaran menjadi batasan bagi kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita mengasihi, tetapi ada batasannya. Dan firman Tuhan yang menjadi batasan bagi kita, yang menjadi landasan bagi kita untuk mengasihi. Nah, implikasinya ya, akhirnya ketika kita sudah mengasihi dengan batasan yang Allah berikan, yakni pengetahuan dan kebenaran akan firman Tuhan tersebut, implikasinya, hasilnya ialah supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Di ayat 10. Mengapa kita harus suci? Mengapa kita harus bercacat celah? Harus tidak bercacat celah menjelang hari Tuhan Yesus Kristus? Karena ketika Tuhan Yesus datang nanti, kita akan menghadap Dia yang kudus, menghadap Allah Bapa yang kudus, yang tidak nampak, yang tidak dapat dilihat oleh seorang pun di muka bumi ini karena dosa. Kita akan menghadap Dia. Oleh sebab itu kita harus menjaga kasih kita di dalam pengetahuan yang benar,
dalam pengertian yang benar dalam firman Tuhan, supaya kita suci dan tidak bercacat celah. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kita didapati suci dan tidak bercacat celah dan dapat menghadap kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa, Allah kita adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat memandang kepada kejahatan sedikit pun. Apa artinya suci? Suci memiliki arti kemurnian moral. Suci memiliki arti kemurnian moral. Jadi kudus baik dilihat maupun tidak dilihat. Entah saya dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, saya tetap menjaga kekudusan saya di hadapan Tuhan. Saya tetap menjaga kekudusan saya dimanapun saya berada, kapanpun. Karena yang melihat saya adalah pada akhirnya adalah Tuhan. Yang memandang saya adalah Tuhan. Saya hidup di hadapan Tuhan. Dan bukan saja di luar maupun juga di dalam. Di dalam hati kita harus kudus. Dalam setiap motivasi yang kita miliki, dalam setiap pikiran kita juga harus kudus. Ini bukan ini bukan karena saya sendiri sudah kudus maka saya katakan ini. Tapi ini adalah perintah firman Tuhan. Saya pun diperintahkan demikian. Bapak Ibu Saudara juga diperintahkan untuk menjadi kudus. Jadi kita semua di sini diperintahkan untuk menjadi kudus dan kita harus menjalankan perintah tersebut. Selanjutnya, tidak bercacat celah. Apa artinya tidak bercacat celah? Tidak bercacat celah artinya memiliki reputasi yang baik. Memiliki reputasi yang baik di masyarakat, dalam kehidupan sosial kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, kita memiliki reputasi yang baik di hadapan banyak orang. Contohnya adalah Daniel. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca nanti di Daniel pasal yang ke-6, di situ ada cerita bahwa Raja Darius ingin supaya menaikkan pangkat Daniel, sehingga Daniel ini menjadi orang kedua di kerajaannya. Tetapi ada pejabat-pejabat negara yang lain yang benci Daniel, yang tidak ingin Daniel itu naik pangkat, yang tidak ingin Daniel itu memegang kekuasaan nomor 2 di kerajaan. Jadi mereka menelisik, mereka menelusuri track record Daniel. Mereka melihat sejarah Daniel, mereka melihat jejak-jejak Daniel di dalam pekerjaannya. Apakah mereka mungkin bisa mendapatkan kesalahan, mendapatkan mungkin kesilapan dari apa yang Daniel kerjakan, sehingga mereka bisa menjatuhkan Daniel. Tetapi apa yang mereka temukan? Mereka tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Yang mereka temukan hanyalah Daniel itu taat beribadah kepada Tuhan. Reputasi Daniel begitu baik, dia jaga di dalam kehidupannya bermasyarakat, dalam kehidupan bersosialnya. Begitu juga Paulus. Paulus pun memiliki reputasi yang baik sebagai warga negara Roma. Lantas mengapa dia dipenjara? Kalau Bapak Ibu baca cerita Paulus nanti, Paulus dipenjara bukan karena dia melanggar hukum negara, bukan dia melanggar hukum sosial, tapi justru karena orang-orang Yahudi menyergap dia di bait suci dan menuduh dia melanggar hukum Taurat. Jadi ini adalah debat agama, Bapak Ibu Saudara, yang membuat Paulus itu masuk ke dalam penjara. Bahkan orang-orang Romawi yang menyidang Paulus, yang menghakimi Paulus, yang mengadili Paulus pun, mereka tahu, mereka sadar, ini bukan masalah hukum negara, tapi ini masalah hukum mereka sendiri, hukum-hukum orang Yahudi. Ini debat agama yang mereka sedang pertentangkan di sini. Tuhan Yesus pun juga demikian. Dia sebagai warga negara yang baik, dia katakan, bayarlah pajak kepada Kaisar, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Dia menjaga reputasinya di hadapan publik. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita tahu bagaimana nasib Tuhan Yesus di tangan prajurit Roma. Dia difitnah, dia dituduh melakukan pemberontakan hanya karena dia mengklaim dirinya sebagai Mesias, sebagai raja. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengangkat senjata. Jadi, kalaupun kita memang harus dipenjara, kalaupun kita memang harus masuk ke dalam bui, pastikan bahwa kita dipenjara karena kita mentaati Allah lebih daripada kita mentaati manusia. Pastikan
bahwa kita itu dipenjara bukan karena kita mencoreng nama kita sendiri, tapi kita mengasihi dengan kasih yang berpengetahuan. Pastikan bahwa kita masuk ke penjara karena kita mentaati firman Tuhan. Supaya kalau kita sudah kudus, kita menjaga reputasi kita, kita menjaga diri kita tidak bercacat celah, supaya ketika Kristus datang kembali, kita mendengar suaranya dari sorga berkata kepada kita, marilah kepadaku, hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saya ingin menutup dengan sebuah cerita dari sejarah gereja. Karena itu saya bawa buku ini menjadi contekan saya. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di tahun sekitar abad kedua, ada seorang uskup di Smyrna bernama Polikarpus. Polikarpus ini dia merupakan murid Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu yang menulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Ya, jadi dia muridnya Rasul Yohanes. Dan Polikarpus ini mendapatkan suatu masalah, terjebak dalam suatu masalah yang sangat pelik. Jadi di Smyrna, orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi ini ingin menangkap orang-orang Kristen, ingin menyiksa, ingin menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Akhirnya mereka menuntut supaya Polikarpus ditangkap dan disiksa, dibakar sampai mati. Jemaat-jemaat Smyrna memperingatkan Polikarpus supaya dia itu melarikan diri. Akhirnya Polikarpus berpindah tempat, melarikan diri. Tetapi tempat persembunyiannya tersebut juga masih diketahui oleh orang Roma. Jadi akhirnya dia berniat, bertekad, oke, saya tidak mau melarikan diri lagi, saya siap menghadapi apapun yang terjadi. Dia tinggal di tempat yang sama. Akhirnya datanglah prajurit-prajurit Roma ini yang diutus oleh pemerintah Roma. Dan ketika sampai di kediaman Polikarpus, betapa terkejutnya mereka ini. Karena Polikarpus itu tidak membentak mereka, tidak marah pada mereka, tapi justru Polikarpus menyambut mereka dengan hangat, menjamu mereka, membiarkan mereka masuk ke kediamannya, menyuruh mereka makan dan segala macam. Kemudian Polikarpus memohon pada mereka supaya dia diberikan waktu untuk berdoa selama 2 jam. Polikarpus pun naik, dia dipersilahkan untuk berdoa, dan dia berdoa selama 2 jam. Kemudian dia turun, dan dia akhirnya bersedia untuk ikut bersama dengan para prajurit ini kepada pemerintah Roma. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, tahanan orang Roma itu disuruh berjalan selama mereka menuju ke tempat penahanan mereka. Tetapi Polikarpus ini dibiarkan naik ke atas kereta kuda, dibiarkan duduk bersama dengan para prajurit Roma ini. Karena begini, para prajurit Roma ini merasa kasihan, orang ini sudah tua. Polikarpus ini umurnya 80 tahunan lebih, hampir 90 tahun mungkin. Orangnya sudah sangat tua. Dan ketika di dalam kereta itu, para prajurit Roma ini berusaha untuk meyakinkan Polikarpus supaya dia itu menyangkal imannya. Sangkal saja imanmu, sangkal saja Kristus. Kamu nanti bisa beribadah lagi kalau kamu sudah bebas. Tenang saja, sayangi nyawamu, kamu ini orang tua. Jangan sampai kamu sudah setua ini kamu ingin mati mengenaskan. Tapi Polikarpus, dia tegas, dia tetap teguh berpegang pada imannya. Sehingga akhirnya rasa kasihan yang dimiliki oleh para prajurit Roma ini berubah menjadi rasa jengkel. Akhirnya mereka mendorong Polikarpus keluar kereta, membiarkan dia berjalan sampai ke stadium, tempat di mana dia akan dibakar. Dan ketika akhirnya dia harus menghadap pemerintah di Roma sebelum dia dibakar, adalah dialog berikut yang terjadi antara prokonsul dengan Polikarpus. Prokonsul itu pemerintah Roma. Prokonsul, sayangilah usia lanjutmu, bersumpahlah demi genus Kaisar. Jawab Polikarpus, enyahlah kaum ateis. Kaum ateis ini merujuk pada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Lalu prokonsul berkata dengan memaksa,
Bersumpahlah, dan aku akan membebaskanmu. Hanya saja hujatlah Kristus. Tetapi jawab Polikarpus, selama 86 tahun aku melayani dia. Dia tidak pernah melakukan kesalahan padaku. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat dan menyangkal rajaku yang telah menyelamatkanku? Prokonsul pun menjawab, aku memiliki binatang-binatang buas, dan aku akan melemparkan kamu kepada mereka, kecuali kamu mengubah pikiranmu. Jawab Polikarpus, suruhlah mereka datang, karena aku tidak mungkin bertobat dari yang baik ke yang jahat, tetapi adalah sesuatu yang mulia untuk berubah dari yang jahat kepada yang benar. Prokonsul pun berkata, melihatmu tidak takut kepada binatang buas, dan jika kamu tidak mengubah pikiranmu, aku akan menyuruhmu untuk dibakar. Polikarpus menjawab, engkau mengancam aku dengan api yang hanya menyala sebentar saja, dan setelah itu padam. Engkau mengabaikan api pengadilan yang akan datang, dan hukuman kekal yang akan disediakan bagi orang-orang jahat. Kenapa kamu harus menunda-nunda? Ayo, lakukanlah seperti keinginan. Keras kepala? Mungkin. Kolot? Mungkin. Mengasihi sesamanya? Sudah pasti, kalau menurut saya. Polikarpus menjadi teladan bagi kita. Dia mengasihi musuh-musuhnya, mengasihi prajurit-prajurit yang datang. Dia menjamu mereka. Dia mengasihi bahkan prokonsul tadi, mengasihi nyawa prokonsul tadi supaya dia jangan masuk neraka. Dia memperingatkan prokonsul tadi bahwa ada api yang kekal yang menantinya jika dia tidak bertobat. Kasih yang berpengetahuan yang dimiliki oleh Polikarpus pun juga dia tunjukkan kepada Tuhannya ketika dia berkata, 86 tahun lebih aku melayani Tuhan, tidak pernah dia melakukan sesuatu apapun yang salah padaku. Mengapa aku harus menyangkal? Polikarpus mengetahui bahwa apapun yang terjadi, seburuk apapun yang terjadi sepanjang hidupnya, sampai detik itu, sampai detik di mana dia mau dibakar, Polikarpus tahu bahwa dalam hal itu pun Tuhan tidak salah, dan dia tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hayatnya. Marilah kita ikuti teladan Daniel, Paulus, dan Polikarpus yang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dalam pengetahuan yang benar, dalam pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa betul-betul menjadi suci dan tidak bercacat celah ketika Tuhan menjemput kita, mengubah kita sesuai dengan gambarannya yang sejati. Saya akan menutup dengan kesimpulan. Allah yang memulai pertumbuhan kita, Dia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Kristus Yesus. Dan Dia selalu menggunakan firman-Nya untuk menumbuhkan dan menyempurnakan kita dalam pertumbuhan kita. Oleh sebab itu, marilah kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, supaya kita dapat bertumbuh di dalam kasih, sehingga kita didapati suci dan tidak bercacat celah pada hari Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan saya kembalikan kepada pemimpin pujian.